Berarti boleh dong orang pindah gereja? Ah, boleh lah. Kenapa? Alasannya Kalau dia merasa tidak diberkati di tempat itu, boleh pindah. ya. Terus maksudnya dia sudah merasa tidak diberkati. Setiap hari Minggu dia pergi, dia merasa kosong. Terus dari pendetanya tidak ada usaha penjangkauan, atau dia berusaha untuk menyampaikan tapi dia merasa dihakimi. Daripada dia tinggalkan Tuhan Yesus, lebih baik dia cari rumah baru. Iya enggak? Enggak masalah orang pindah gereja lah. Tuhan saja kasih kehendak bebas ke manusia, kok masa persoalan pindah gereja harus diikat kakinya? Jangan karena takut kehilangan jemaat, takut kehilangan persepuluhan, kita ikat kaki orang. Kalau hanya bilang berdoa dan dekatkan hubungan dengan Tuhan pun, itu tidak berguna kalau seandainya tidak belajar. Nggak bisa kayak gitu. Tetap berdoa, hubungan dengan Tuhan dekat, tapi belajar, isi otak itu juga perlu. Maksudnya Nggak boleh pakai ini. Kenapa? Ada apa dengan ini? Anda takut healing? ini udah mulai ya? Hah? Belum kan? Nanti saya cut aja. Oh, datang nih makanannya nih. Oke, kalau gitu sambil makan. Oke, silahkan Kak. Enggak, I don't want Sambil this. makan. I tell you, I don't want this. Don't Jadi, use this. benaran? Karena ini terlalu personal. Jadi benaran mantan Anda ke dukun? Hah? Mantan Anda ke dukun gitu, beneran? Gimana? Tolong klarifikasi, Bu. Ini Beneran nggak dukun tuh ada gitu? Jangan risih. Nggak apa-apa, Kak. Sekarang kasih tahu siapa namanya, Dek. Siapa tahu ada yang mau kenalan sama Dek. Oh, nggak mau. Oh, Jangan Dek, gitu. punya sumpit nggak? Ya. Dua ya, Kak? Aku apa tadi? Oh, kebalik. Oh, oke. Tapi Ya. serius. Jadi beneran tuh. Tunggu dulu. You udah started. Seriusan? Emang mantan Anda ke dukun? Aduh, kasihan. Jangan bahas itu loh. Oh ya udah. Aku nggak mau bahas itu. Udah deh. Nanti lain kali lah kita bahas itu. Dekat Ibu doa dulu lah. Kita makan. Kita berdoa. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan menyertai kehidupan kami dan memberkati kami hingga sampai saat ini, dan terima kasih untuk berkat Tuhan yang tersedia. Kami akan menikmatinya, kiranya Tuhan kuduskan menjadi kekuatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Jadi Kak Yoni sekarang lagi ambil S2 teologi. Ya, S1-nya apa? Teologi juga? S1-nya teologi juga. S2 teologi ya. Teologi juga. Kenapa ambil sekolah teologi sampai S2 gitu? Karena kemarin merasa udah bodoh aja, jadi perlu Oh, ya? belajar. Sudah bodoh, terus perlu Perlu apa? Hah? perlu cari lingkungan yang lebih positif, Oh, biar jangan terlalu kudis. oke. Jadi itu yang bikin Kayo kemudian ambil teologi lah. Iya. Jadi S1 nggak cukup, ya. S2 masuk lagi. Jadi kapan nikah sama orang bule itu? Udah enggak lagi. Oh iya. Kemana? Udah enggak lagi. Kenapa? Udah, pokoknya udah enggak lagi. Udah enggak cocok. Oh, jadi sekarang single lah. Single, I'm Nice. single and I'm happy. Kalian yang mau cari cewek baik-baik, nah di sini ada nih. Coba Menyala. sebutkan 3 kriteria cowok yang Anda suka. 1. Sesuai tipe. Iya, oke, sesuai tipe. Yang intinya klik lah. Sesuai tipe, klik. Itu kayak mana itu? Tolong jangan dibikin abstrak gitu, Bu. Yang pertama takut Tuhan pasti. Terus yang kedua aku harus jatuh cinta dengan dia. Kalau nggak jatuh cinta sama dia nggak mau nikah. Walaupun kalau dia jatuh takut cinta- Tuhan, tapi ibu nggak jatuh cinta sama dia, Iya, percuma. nggak bisa. Walaupun dia takut Tuhan, tapi kalau nggak jatuh cinta sama dia nggak mau. Harus yang jatuh cinta dulu. Oke. Terus hatiku memang ingin dia baru. Tapi Yang bi- kalau hatiku belum ingin dia nggak mau. Jadi yang bikin dirimu jatuh cinta itu apa sama dia? Sama seseorang lah.
Aku rasa kalau semua manusia itu bisa jatuh cinta ke seseorang Karena tergantung dari bagaimana orang itu memperlakukan dirinya. oh, memperlakukan dirinya. Jadi kemarin Berdasarkan ilmu psikologi, wih, seduduh, berat nih. katanya Oke. cewek lebih mudah jatuh cinta daripada cowok. Cewek lebih mudah, Jatuh cinta daripada cowok. itu ilmu apa? Psikologi. Iya. Nggak juga sih. Kayaknya bacaan TikTok deh. Oh. Pedis ya? Hah? Pedis lumayan. Lumayan sih. Aku memang nggak suka pedas gitu. Cuman ya udahlah ya. Jadi untuk wanita-wanita di luar sana yang bakalan nanti suatu saat jadi istriku, langsung tahu ya aku nggak suka pedas ya. Langsung ini juga nanti yang jadi istri yang sedang mendekati, yang sedang dalam proses. Ini nggak suka Bu, pedas. bisa nggak mulut ibu rem-rem, Bu? Ibu kadang suka offside. Nggak masalah. Oke gitu. Oke, jadi kriterianya cowok kayo itu takut Tuhan. Yang kedua tadi apa? Ada klik ya. Itu tanda bahwa kayo jatuh cinta sama dia. Yang ketiga apa? Kalau ini jatuh cinta dulu. Yang ketiga, dia tahu prinsip-prinsip hidup lah, cara bersikap dengan baik, cara memperlakukan manusia sesamanya, bisa menghargai sesamanya. Itu penting banget sih. Oke, kayo ini. Cara dia merespons saat dia marah. Hmm. Bagaimana reaksinya saat marah? Kita tinggalkan dulu percintaan lah. Aku mau bahas ini aja. Kayo ini kan lagi ambil studi S2, bentar lagi. Kapan? Tahun depan berarti ya? Udah wisuda nih, MTH nih. Jadi kayo ini kan udah apa namanya ini? Udah banyak aliran lah yang kayak pelajari lah. Akhirnya aliran-aliran yang setrum dalam gereja ya. Ya, ya. Dari karismatik, Pentakosta, Reform, dan segala macam lah. Nah, jadi kalau orang misalnya nih orang-orang memperdebatkan kayak misalnya yang karismatik bilang aku paling betul nih. Orang Pentakosta bilang aku paling betul. Berisik. Ya, berisik. Gimana tuh? Anda memberikan pandangan soal itu, Bu. Aku pengen dengar nih. Menurutku teologi tidak ada yang sempurna dan kita belajar itu juga. Hanya orang sering merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Itu kecenderungan manusia yang pertama. Dan kecenderungan manusia yang berteologi juga seperti itu, sering merasa teologianya lebih benar. Tapi kalau menurut saya, dari semua aliran gereja, semua punya kekurangan dan kelemahan. Jadi tidak usah berdebat, tidak usah ribut, masing-masing urus dapurnya. Kalau memang tatanan gereja dan aturan gerejamu seperti itu, lakukan seperti apa yang sudah dibuat, lakukan seperti apa yang sudah disepakati, dan tidak usah usik orang lain. Itu saja. Cara terbaiknya gitu. Karena kalau mau berdebat sampai kapan sampai kapan selesai, endingnya hanya, maksudnya jatuhnya hanya di debat-debat saja, tidak jadi berkat dan jadi bikin malu-malu. Kayak sendiri apa alirannya apa? Anda makin sekolah, Anda makin menertawakan aliran Anda nih. Injili kan, kayak. Injili. S1-nya apa? STT-nya STT. Injili. Di Satya bukan. I3 itu apa sebutan? Institut Injili Indonesia. Berarti oke. Nah, sebelum masuk kuliah S1 ambil Injili, gereja sebelumnya apa? Sama. Gerejanya di Gemit. Pernah waktu masih kecil-kecil ikut pelayanan di Kema Injil. Kema Injil yang di Kupang itu ya? Menara Kesaksian tuh bukan?
Kema Injil beda Kema Injil kan di mana sih, Kupang di mana? di Jalan Palapa. Oh ya, lupa ingat lah. Oke. Dari Tapi dari masih SMP tuh kayak sering choir, di terus Kema Injil. Kema Injil. Terus Gemit masuk juga. Ya. Tapi waktu di Surabaya itu di karismatik. Makanya udah masuk semua lirik. Surabaya karismatik. Nah, Tapi kan sekolah kami ini sekolah oikumene juga, walaupun Injili oikumene, jadi semua mahasiswa diutus ke gereja yang tidak hanya Injili tapi gereja karismatik juga, gereja baptis. Makanya waktu praktek 1 tahun saya diutus di gereja baptis gitu. Karena memang sekolah kami yang ngajarin, maksudnya oikumene lah, terima semua interdenominasi. Di I3 itu terima semua lah. Nah nih, jadi udah artinya sekarang apa nih? STT S2 ini apa maksudnya? Karismatik nih pasti. Tapi kayaknya Pentakosta ya. Pentakosta kami kan. Oh, jadi artinya udah banyak yang membentuk seorang Kayo nih. Perspektifnya Kayo nih udah banyak nih dari. Jadi dari semua ini mana yang lebih cocok sama Kayo? Atau sebenarnya nggak ada? Sebenarnya kalau untuk cocok sekali belum ada. Untuk sekarang belum ada yang benar-benar pas. yang saya tahu sih kemana gereja itu menyembah Tuhan Yesus. Kalau saya punya kesempatan untuk melayani di situ, pasti saya mau menolong, memberikan tenaga, menjadi berkat. Yang lain-lain sudah tidak urus sih. Oh ya. Kalau pergi ke tempat itu, kemudian di situ dia. Jadi kalau sekarang itu ditanya Kayo nih apa? Arahnya kemana nih? Bingung. Arah apa? Arah hidup. Ke Pentakosta kah? Karismatika? Kalau sekarang kan gerejanya Anglikan, maunya kayak Anglikan. Anglikan itu apa? Dia apa? Dokter arahnya. Anglikan Injili sih. Injili ya. Salah satu maksudnya mirip Lutheran juga. Jadi lagi mau arah ke sana nih. Semilah, udah Injili kali karena lagu-lagunya juga lagu kontemporer. Oh. Wow. Ibadahnya mirip kayak oikumene. Mau gabung Anglikan juga? Mau gabung Anglikan juga? Aku mau bikin gereja langsung ke surga. GLS. Bayangkan, imagine kayak tiba-tiba benar-benar ada gereja langsung ke surga. Kayaknya teman saya mau buat nih. Iya, kayaknya jemaatnya langsung tuh. GLS, gereja langsung ke surga. Tapi antara orang semangat karena mau ke surga atau orang takut karena endingnya mau cepat mati. Jadi orang bingung nih mana nih. Enggak, ini kata teman saya. Dia ini keresahan dia nih terhadap sinode-sinode yang ada. Bahwa sejauh pengamatan dia, dia udah usianya 54 menuju 54. Selama 54 tahun dia hidup, katakanlah setelah 20-an tahun baru dia masuk dalam gereja, dan dia ketemukan bahwa ada banyak hal dalam gereja yang sebetulnya tidak berdasarkan pada tujuan gimana rencana awal Yesus untuk membangun gereja. Artinya gini, keberadaan gereja ini sudah terdistorsi dengan kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu. Misalnya itu dari kelompok sinode atau orang-orang yang pemegang duit di dalam organisasi itu. Sehingga kemurnian daripada kenapa gereja itu Tuhan menghendaki adanya gereja itu sepertinya antara ada dan tiada. Jadi nama Tuhan ini seolah-olah dipakai sebagai legitimasi aja untuk sebagai, tapi sebetulnya dalam perjalanannya itu dia tidak pure ke arah itu. Jadi teman saya ini bilang, udahlah Pak, gimana Pak kita bikin gereja langsung ke surga.
jadi ladang bisnis ya gitu. Ya, tidak bisa dipungkiri memang ada beberapa seperti itu. Banyak kok, bukan beberapa, banyak. Nah, saya Almost, Hah? almost hampir 50% gereja-gereja. Nah, akhirnya itu juga yang kemudian menjadi problem bagi anak-anak Gen Z dan milenial. Karena generasi Gen Z dan milenial ini kan mereka butuh sesuatu yang otentik, sesuatu yang tidak dibuat-buat gitu. Jadi saya lupa nih survei dari mana yang buat, saya pernah baca. Jadi beberapa, kalau nggak salah itu dari Barna Group ya, dari di Amerika tuh, mereka pernah rilis satu survei bahwa Gen Z, Gen milenial ini mereka tidak lagi mau ke gereja karena mereka merasa bahwa gereja itu satu tidak menjawab kebutuhan mereka, tidak relate lagi dengan hidup mereka karena menurut mereka para pemimpin, orang-orang yang ada di gereja itu udah fokus kepada kepentingan mereka. Jadi tidak lagi menjawab tantangan. Tapi kalau itu benar sih, aku setuju sih, karena beberapa kali pergi ke gereja, menurutku ya bukan untuk semua pendeta, tidak semua pendeta, nanti aku diserang pula. Oh ya. Tapi kayak khotbah tidak nyampe ke jemaat. Oke. Aplikasinya semuanya tidak sampai. Jadi kasihan kalau pendeta khotbah, asal khotbah, tidak benar-benar mempersiapkan diri. Menurutku jemaat datang tuh 1 minggu tuh mereka kayak ada sebagian orang yang 1 minggu tuh datang dia benar-benar lupa Tuhan dalam dia punya perjalanan hidup mungkin ya, karena kerja. Jadi paling tidak waktu dia datang gereja dia benar-benar ingin sesuatu yang ada bekal nih buat dia bawa pulang. Tapi kasihan kalau dia datang kemudian pendetanya khotbah ngawur. Oke. Makanya kenapa, apalagi suka tidak suka, memang dunia berkembang, sosial media, segala sesuatu berkembang, pemikiran anak-anak muda juga berkembang, bahkan mereka juga jauh lebih pintar daripada orang-orang zaman sekarang. Sebelum pendeta berkhotbah saja ada yang sudah dengar di luar, mereka juga sudah cari tahu buku yang Apalagi mereka, AI sekarang ya. buku yang mereka baca juga buku tingkat tinggi. Jadi kalau pendeta tidak mempersiapkan diri atau pendeta hanya monoton di situ aja terus, menurutku ya endingnya kalau jemaat pindah gereja nanti orang bilang orang curi gembala. Oh. Menurutku itu kalimat yang salah. Nah, menarik sih yang kayak udah mention di situ. Aku kemudian jadi teringat dulu masih studi S1 di Bandung itu, saya lupa mata kuliahnya apa, manajemen gereja atau apa, saya lupa persis. Cuman kami disuruh untuk baca satu buku, judulnya You Lost Me. Nah, ini adalah keresahan dari anak-anak muda di Eropa, khususnya di Belanda dan bagian-bagiannya itu. Jadi ini adalah keresahan dari anak-anak muda terhadap gereja. Jadi mereka berteriak bahwa you lost me, kamu kehilangan kami. You ini kepada gereja, pemimpin-pemimpin gereja. Nah, ini datang karena gini, mereka merasa gereja tuh nggak relate lagi dengan hidup mereka. Semua yang ditampilkan itu entah khotbah-khotbah tiap minggu itu kayak template aja gitu. Iya. Nah, jadi kayak mereka merasa, kok gue di sini tuh kayak apa ya? Datang bukan gini, dia datang dengan masalah, bukan masalahnya tidak terjawab, tapi malah dia terhakimi. Ya. Nah, dia pulang dengan bawa masalah karena pulang, sikap sesama orang Kristen juga. Jadi nothing, dia nggak dapat apa-apa. Tidak dapat. Semakin tersesat. Ya, itu. Nah, ini buku itu kalau saya nggak salah itu udah terbit 15 tahun yang lalu. Itu terjadi di Eropa sana. Nah, menurut saya nih, ini balik lagi ini belum by riset ya, by data sih. Cuman saya udah bisa menduga-duga. Keresahan itu sedang mulai masuk ke Indonesia. Yeah. Nah, apalagi gini, kekhawatiran saya itu gini, Indonesia ini kan kita sedang masuk di bonus demografi, di mana bisa dibilang Gen Z sama Gen milenial ini adalah mereka yang punya dominasi di entah di marketplace, di gereja atau di hampir semua sektor kehidupan itu hampir didominasi oleh Gen Z dan Gen milenial. Artinya mereka yang disebut bonus demografi ini, ya kita inilah kayak gitu.
Nah, coba bayangin. Bonus ini kalau tidak dikelola dengan baik, ini malah bukan bawa keuntungan. Ya kan? Benar. Bukan jadi bonus, malah jadinya Malapetaka. malapetaka bagi perjalanan gereja sendiri. Nah, ini menurut Kak Yos sendiri ini bagaimana nih mengantisipasi masalah ini supaya anak-anak muda kita itu tadi tidak mengulangi apa yang pernah terjadi di Eropa pada masa itu, bahwa you lost me. Karena gini, sebelum kayak jawab nih, 3 bulan atau 2 bulan yang lalu saya pernah ketemu dengan beberapa teman, kami ngopi, dan salah satu teman dia bilang, saya tanya, kamu gereja nggak? Dia bilang, iya Pak, gereja, cuman saya sampai gereja tadi, saya sebelum selesai gereja saya langsung pulang. Saya merasa itu dibuat-buat aja di gereja itu, sesuatu yang tidak original. Dan waktu dia ngomongin itu, saya langsung ingat kepada buku You Lost Me itu. Dan rupanya Indonesia sedang ada di masa itu. Nah, gimana kayak menanggapi itu? Setuju dengan pernyataan itu kalau Indonesia ada di masa itu, dan itu sudah dari beberapa tahun. Mungkin udah berjalan mau 10 tahunan lah kayak gitu. Ya. Itu tak bisa dipungkiri. Jadi apa tuh kira-kira apa yang dilakukan oleh sinode-sinode kita, semua sinode yang ada di Indonesia? Jalan satu-satunya itu upgrade diri. Para pemimpin, Para pemimpinnya harus para upgrade senior diri. kita. Seniornya harus upgrade diri. Terus yang pertama upgrade diri, terus yang kedua yang senior yang tua-tua yang rambutnya sudah putih, terus ya suka atau nggak suka, kita sering merasa kalau semakin berumur semakin hebat pengalaman. Ya walaupun semakin hebat pengalaman, ya belajar menunduk, dengar dari anak muda, belajar untuk tahu lebih banyak lagi. Bila perlu belajar psikologi juga pendeta-pendeta. Cari buku-buku psikologi supaya tahu anak-anak zaman sekarang ini maunya seperti apa, maunya kayak gimana. Ya bukan berarti kita mengikuti keinginan mereka, tapi kayak gini, kalau gereja tidak mau kehilangan, ya gereja harus ada usaha, ya enggak? Karena kita dalam Alkitab kita juga belajar tentang free will atau kehendak bebas. Ya. Dalam arti Tuhan saja kasih kehendak bebas kepada sesama manusia, kepada manusia yang diciptakannya. Terus kenapa gereja harus nuntut? Oh, kalau sudah masuk di sini kita harus tetap di sini. Mau diikat kaki kita. Ya. Jadi mau diperlakukan kayak gimana, mau tidak dihargai, mau tidak didengar, anak muda harus tetap di situ, nggak bisa. Jadi kalau anak muda suatu saat pindah karena merasa tidak relate, karena merasa tidak didengar, karena merasa dihakimi, karena merasa tidak diperlakukan dengan baik, gereja evaluasi. Evaluasi itu dari atas sampai ke bawah, pemimpinnya, orang-orang yang di kiri kanannya, sampai kepada jemaat-jemaatnya. Khotbahnya tuh ada isi supaya orang diberkati. Ya walaupun orang diberkati, kemudian besi menajamkan besi, orang bisa stand di situ karena ada berkat di situ. Tapi kalau dia merasa sudah tidak dapat berkat, terus lingkungan dia di gereja juga dia hanya merasa dihakimi, dia tidak ada alasan untuk tinggal. Dan kalau dia pergi atau ada gereja lain datang yang memberikan apa yang dia butuhkan, ya jangan bilang orang curi domba dong. Begitu. Berarti saya mau tanya ini, kayak jawab antara iya dan tidak lah. Berarti boleh dong orang pindah gereja? Boleh lah. Kenapa? Alasannya? Kalau dia merasa tidak diberkati di tempat itu, boleh pindah. Ya. Terus maksudnya dia sudah merasa tidak diberkati. Setiap hari Minggu dia pergi, dia merasa kosong. Terus dari pendetanya tidak ada usaha penjangkauan, atau dia berusaha untuk menyampaikan tapi dia merasa dihakimi. Daripada dia tinggalkan Tuhan Yesus, lebih baik dia cari rumah baru. Iya enggak? Enggak masalah orang pindah gereja lah. Tuhan saja kasih kehendak bebas ke manusia, kok masa persoalan pindah gereja harus diikat kakinya. Waktu itu juga murid-murid Tuhan Yesus di Yerusalem saja, Tuhan Yesus bubarkan mereka supaya pergi sampai ke keliling dunia. Jadi nggak apa-apa, siapa tahu dia pindah ke tempat lain, dia jadi berkat, dia juga melayani di situ, nggak masalah. Itu proses hidup dia. Jangan karena takut kehilangan jemaat, takut kehilangan persepuluhan, kita ikat kaki orang. Kemarin yang demo-demo itu aku suka sama yang diaspora Indonesia yang di Denmark.
si Salsar ya nama siapa, Ya, dia cukup Tagalog, burung ya Tagalog tuh. vokal Salsa. tentang politik. Nah aku pikir di dalam ranah dunia teologi ada perempuan-perempuan yang bisa, istilah saya kartini-kartina yang mungkin seperti Anda. Jadi kalau Haleluya. Anda mau speak up soal itu tadi, bisnis gereja jadi ladang bisnis, atau ketakutan karena perpuluhan, lalu kemudian tidak pengen apa ya, fokusnya hanya pada perpuluhan dan mengikat kaki orang, istilah kayak ya Bapak sih fine aja. Karena Jadi gini, gini, ini semua kan kita ngomong bukan karena kebencian, bukan, tapi Iya. keresahan yang perlu diutarakan demi kemajuan gereja kita. haleluya. Iya, Ya, benar. amin. Benar. Menurutku seperti itu. Karena ya mau nggak mau gereja kalau tidak lakukan transformasi di dalam perjalanan tubuh gereja sendiri, ya kita akan ketinggalan. Begitu sih. Pokoknya tidak bisa pendeta itu tidak berdiri untuk sekarang. Harus ya. Nggak ada pilihan. Menurutku nggak ada pilihan. Suka atau nggak suka, paksa diri belajar. Wow. Belajarnya apa aja nih? Dalam segala hal, baca buku yang bisa dibaca, baca buku psikologi. Kalau lihat tantangan zamannya seperti ini, oh anak-anak muda lagi banyak nih yang bunuh diri, cari tahu. Oh, Bukan duduk. gimana cara bunuh diri yang baik dan benar? Cari tahu alasannya, cari tahu tentang psikologi orang gimana, semuanya semuanya cari tahu. Nanti tiba-tiba ada jemaatnya bunuh diri, pusing. Oke. Cukup menarik sih. Jadi ya memang balik lagi nih ya, salah satu YouTube ini pun dibuat dengan maksud untuk segala macam keresahan itu bisa disampaikan di wadah ini. Harapannya sih paling tidak ada telinga yang mau mendengarkan. Ada telinga yang mau mendengarkan. Jadi supaya sekali lagi ini based on kemajuan gereja. Tidak ada motif lain, tidak ada agenda lain. Ingatnya kemajuan. Kayak gitu sih kemajuan gereja. Tapi- Jadi oke, tadi kan Kayo bilang memang tidak ada dasar untuk tidak ada cara lain. Satu-satunya mau nggak mau, suka tidak suka harus belajar, gitu ya. Nah, dulu, Tambah satu lagi. oke, Kalau hanya bilang berdoa dan dekatkan hubungan dengan Tuhan pun itu tidak berguna kalau seandainya tidak belajar. Nggak bisa kayak gitu. Tetap berdoa, hubungan dengan Tuhan dekat, tapi belajar, isi otak itu juga perlu. Oh, maksudnya tambahkan di dalam pikiran pengetahuan-pengetahuan yang baru itu juga perlu. isi otak. Ya dong. Dulu itu bukan dulu ya. Gini aja. 3 minggu yang lalu ada salah satu anak muda di Batam ini, dia bikin obrolan dia mewawancarai orang-orang yang dia temui, ditanyain apa profesinya, apa tantangannya, dan dia bikin sekitar 2-3 menit, dia posting di Instagram dia, pendek aja. Dan salah satu orang yang dia tanyain itu saya. Nah, Oh. dia tanyain soal apa kegiatan profesi Bapak dan sebagainya. Saya bilang saya hamba Tuhan. Lalu kemudian pertanyaannya gini, dan pertanyaan ini saya ingin tanyakan ke Kayo sekarang. Dia tanya gini, pendeta itu perlu sekolah teologi atau tidak perlu? Perlu dong. Nah, itu pertanyaannya. Kalau perlu, oke. Nah, yang kedua adalah bagaimana dengan mereka yang sudah pendeta tapi tidak sekolah teologi? Nah, itu silahkan Bu menjawab itu. Tuhan Yesus saja sekolah waktu kecil. Oke. Yang pertama. Terus Petrus, mereka nelayan, tapi mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus dan belajar banyak hal. Mereka lihat Tuhan Yesus berkhotbah seperti apa. Istilahnya mereka mengalami Tuhan Yesus dan mereka juga belajar dari Tuhan Yesus. Kalau Paulus, dia sekolah. Kenapa harus sekolah? Karena menurutku ya, manusia kan belajar memang dari sesama manusia. Terus di organisasi, kalau kita masuk dalam satu lembaga organisasi, di situ kan apalagi lembaga organisasi yang bagus ya, sekolah-sekolah yang bagus, universitas yang bagus, di situ kan mereka juga ada mata pelajaran yang baik, terus
dosen-dosen yang baik, yang kasih ilmu yang baik untuk kita juga. Jadi memang kita harus sekolah, dan kita nggak bisa, apalagi kalau di sekolah itu kan bukan cuma dididik aja, kita juga dididik secara karakter. Kalau yang masuk asrama ya, dididik secara karakter, kita harus bangun pagi, baca Doa Alkitab. pagi. Jadi kita manusia yang daging nih, yang hidup dengan daging ini kadang kalau kita sendiri susah. Tapi kalau kita sudah ada teman atau ada alasan untuk buat itu, kita akan melakukan itu, dan sedikit demi sedikit ya kita akan dibentuk dari situ. Menurutku ya, kalau hanya berdasarkan pengalaman hidup saja, terus apalagi pendeta terus dia tidak baca Alkitab, itu aneh sih menurutku. Dia khotbah hanya asal-asalan, Kopi khotbah orang. kopi khotbah orang, bukan karena dia mengalami atau karena dia uang banyak terus dia dikasih jadi pendeta, itu lebih memalukan lagi. Dan saya sendiri selalu ingat firman Tuhan yang seperti ini, penyesat memang ada, tetapi Celaka. orang yang menyesatkan itu akan alangkah lebih baik Tenggelamkan. batu pilangan diikatkan ke lehernya lalu dicampakkan ke dalam lautan. Batu pilangan itu kan batu yang dipakai untuk jadi jangkar kan, untuk tahan kapal, supaya itu artinya ya benar-benar mati di dalam, dibunuh. Ditenggelamkan. Iya. Jadi kayak kata kasarnya ya lu lebih cocok dibunuh mati gitu loh. Kayak dulu Menteri Susi ya, suruh tenggelamkan gitu. Iya. Jadi ya kalau seandainya Tuhan sendiri sudah bilang kalau penyesat akan lebih baik ditenggelamkan. Jadi kalau kita tidak belajar terus kita jadi penyesat, Menurut Cayo, di Betul, nggak enak. Indonesia banyak pendeta semacam itu. Ada atau ada dong, banyak. Nggak usah sebut alirannya. Cuman menurutku ada kok yang tidak sekolah. Nggak apa-apa kalau memang mau ya silahkan, monggo, itu urusan pribadi ya. Kita tidak perlu menghakimi. Ya. Tapi kalau tanya pendapat saya, alangkah lebih baik sekolah. Karena kalau kita menyesatkan, tanggung jawab kita di hadapan Tuhan juga besar. Apalagi kita naik ke mimbar, kita bicara sembarang-sembarang, bicara tiba-tiba bilang, oh tanggal begini Tuhan Yesus datang. Selamat, nanti Tuhan Yesus datang betul dalam kita hidup. Itu kan lebih ngawur lagi, hanya berdasarkan bilang berdoa kemudian Iya. dapat ilham dari Roh Kudus, entah ilham yang benar atau tidak, kan kita tidak tahu. Jadi harus, itu suatu kewajiban. Kalau mau belajar, kalau mau sekolah, masa kalah sama agama-agama yang lain, agama-agama yang lain saja. Maksudnya apa sih, kalau memang punya panggilan, ya sekolah, nggak susah kan sekolah. Menurutku yang alasan mau jadi pendeta dan tidak mau sekolah itu karena gengsi saja. Terus mau berdebat, terus merasa lebih baik daripada orang lain, terus merasa lebih rohani tanpa sekolah. Ya, merasa lebih rohani tanpa sekolah. Ya. Padahal nggak susah-susah sekolah. Ya. Yang pertama supaya menambah ilmu, jadi berkat di tempat di mana dia bersekolah. Terus dan intinya tidak jadi bahan omongan. Oh itu hamba Tuhan, pendeta-pendeta di gereja tuh nggak sekolah mereka, hanya asal aja. Karena mereka andalkan kuasa Roh Kudus. Haleluya. Ya. Itu. Jadi pas di atas mimbar Roh Kudus diam, dia juga diam. Kalau Roh Kudus tidak berbicara di atas mimbar, dia diam. Oh, oke. Kan ada orang kan mereka bilang ya udah kita sebelum naik minum dulu Ada yang kayak gitu, itu lebih parah lagi, ampun. supaya ngomongnya lancar katanya. Jangan kayak gitu, jangan. Sekali lagi kalau seandainya di sini ada yang merasa, maksudnya bukannya serius, ini hal yang serius sih menurutku. Jangan merasa diri terlalu rohani sehingga tidak perlu sekolah dan mau langsung jadi hamba Tuhan dan mau mengontrol hidup seseorang. Kenapa? Menurutku sebagian orang seperti itu karena yang pertama dapat pujian, terus dapat status, banyak hal lah yang didapat dengan status hamba Tuhan itu. Tapi jangan karena itu terus jadi asal tabrak. Ingat, pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan besar loh. Ya. Karena sabar, sorry ya. Suami telepon, angkat dulu. Karena Oke.
Tuhan sendiri juga bilang ya, penghakiman itu dimulai dari Yerusalem. Oh, Jadi artinya? kalau dikecilkan juga, penghakiman itu dimulai dari orang Kristen. Kalau dikecilkan juga, penghakiman itu dimulai dari gereja orang Kristen. Baru ke orang-orang lain. Ini nggak cocokologi nih kan? Enggak kan memang Alkitab Saya bilang. cuma pastikan aja, Bu. Alkitab kan dibilang penghakiman dimulai dari Yerusalem. Oke. Artinya penghakiman itu dimulai dari orang Kristen dulu. Yerusalem, terus orang Kristen, habis orang Kristen, gereja Kristen, baru orang Kristen. Orang Kristen. Itu yang dihakimi duluan, bukan orang yang tidak tahu kebenaran. Jadi jangan asal-asalan sampaikan kebenaran. Artinya di sini ya bahwa salah satu poin dari sini bahwa memang harus belajar. Suka tidak suka harus belajar gitu. Makanya aku belum mau jadi pendeta karena merasa belum cukup baik. Merasa belum cukup baik. Dan Tapi kan Anda juga jadi guru kan sekarang. Anda mengajar Iya. banyak orang. entahlah, bukan ya intinya gitu aja. Karena belum merasa cukup aja. Oke, cukup. Dan lebih suka di dunia pendidikan. Jadi kayak apa? S2 ini MTH atau MPDK? MTH lah. Loh, Anda kan suka pendidikan, kenapa jadi ambil MTH? Kan masuk kalau jadi di sekolah teologi sudah tetap kan. Biar linear sama Oh, S1-nya. S1 ya. Jadi konsentrasinya apa, Bu, di S2 ini? Pengennya sih biblika. Oh, Biblika. Berarti ya itulah penggalian teks-teks lah ya. Iya. Harus mendalami itu. Oh, cukup. Jadi apa harapan kayo untuk para hamba-hamba Tuhan? Jadi gini, saya pengen kayo kasih keresahan mungkin ya, speak up aja sama gereja. Balik lagi, ini best bukan karena kebencian ya, tapi karena kecintaan terhadap para hamba-hamba Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada rekan sejawat kita generasi Gen milenial dan Gen Z. Karena memang suka tidak suka ya dunia kita di Indonesia begitu. Ada apa masa gara-gara begitu mereka udah nggak mau gereja lagi, di rumah aja, mau gimana, solusinya apa gitu. Kalau untuk hamba Tuhannya, yang pertama selalu ku bilang, mau itu hanya di pendeta, hanya di gereja saja ataupun di sekolah teologi, yang pertama belajarlah terus, jangan pernah berhenti belajar. Terus upgrade diri, bukan hanya tentang Alkitab, tapi tentang segala sesuatu yang memang bisa diperlukan untuk menunjang pelayanan dan khotbah. Pelajari segala sesuatu gitu. Terus yang kedua, rendah hati. Oh. Ya, Kenapa rendah hati untuk dengarkan yang lebih mudah. Oh, jadi Anda merasa kurang didengarkan apa gimana, Bu? Enggak juga. Oh. Cuman kecenderungan Para senior itu nggak mau mendengarkan yang di muda. dalam dunia kerja. Dan pokoknya kecenderungan lah. Nggak perlu khusus. Kecenderungannya susah untuk dengarkan yang lebih muda. Anak muda sulit untuk didengar. Oh. Jadi kasih telinga untuk dengarkan anak muda juga. Saran dari mereka, apapun dari mereka, itu hal yang baik supaya mereka tidak pindah gereja. Karena semakin kita belajar, karakter kita juga akan semakin, oh saya tahu nih mana yang baik nih, saya tahu mana yang ini, jadi akan semakin ikut. Cuman kalau rendah hati untuk mendengarkan anak muda, ya itu bagian penting sih. Karena zaman sekarang anak muda seringkali tidak didengarkan. Dan selain upgrade diri, dan yang terakhir, kalau mau khotbah benar-benar persiapan. Serius, benar-benar persiapan. Jangan asal khotbah. Jangan asal khotbah, jangan asal duduk di naik mimbar aja. Comot-comot ayat ya. Comot-comot ayat. Kalau comot-comot ayat sih ya yang penting adalah, tapi ya itu harus persiapan lah. Harus persiapan matang. Karena aku sendiri berapa kali ke gereja, kemudian pendetanya khotbahnya ya ampun, Kacau. menurutku kacau lah. Ya. Anda, apalagi Anda belajar ya sekarang, Anda mau S2. Tapi bukan berarti Anda mendengarkan khotbah-khotbah dari pendeta yang menurut Anda ngawur ya. ya kalau ngawur ya pusing lah orang dengarnya. Ya. Kayak nggak dapat apa-apa, aplikasinya juga nggak dapat gitu. Sekarang nasihat untuk teman-teman Gen Z dan Gen milenial. Tetap semangat cari Meskipun gerejanya ngawur.
Gerejanya ya Apa? sedih. Kerjanya sedih. Meskipun tidak situasi tidak berjalan sesuai dengan keinginan, harus tetap setia dengan Tuhan. Karena memang Tuhan tidak menjanjikan Kenyamanan. kebahagiaan, kenyamanan, dan hidup tanpa masalah. Selalu ada masalah, dan di situ pasti Tuhan akan selalu menolong kita. Jadi jangan putus asa, jangan menyerah, apalagi jangan ambil tali untuk bunuh diri. Itu tidak boleh sama sekali. Ya, ya. Kalau tidak puas dengan sesuatu, belajar dari Google tidak masalah. Tapi jangan lupa juga cari rekan sejawat, rekan sejawat, orang yang lebih senior Ya, untuk ya. sharing. Kalau takut dihakimi, berdoa minta Tuhan. Tapi serius, karena saya sendiri pun mengalaminya waktu sekarang sih masih muda. Nah. Waktu masalah dan benar-benar mau sharing, tapi takut dihakimi. Jadi benar-benar nggak bisa nih, tapi sambil berdoa, sambil Tuhan tolong bawa orang yang memang Tuhan tahu bahwa dia orang yang cocok untuk saya, yang bisa mendengarkan saya, dan dari tempat saya curhat untuk saya sendiri juga pulih gitu. Oh, menarik sekali. Pesan apa yang ingin Kayo tinggalkan sebelum Kayo meninggal? Untuk siapa? Untuk siapa aja? Untuk semua orang yang ada di dunia nih, semua orang yang belum meninggal lah. Yang Kayo temui, yang Kayo pengen kalian perlu dengerin ini nih. Manfaatkan setiap waktu yang diberikan, karena waktu adalah anugerah. Dan di dalam memanfaatkan waktu harus selalu ingat taruh Tuhan di dalamnya. Karena segala sesuatu bersumber dari Tuhan. Entah bagaimana kita menjalani hidup, kekuatan dan segala sesuatu yang kita perlukan di hidup hanya ada di Tuhan. Hanya dikatakan di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya hampir semua sosial media itu ada kalimat I'm nothing without Jesus. Maksudnya saya sendiri sebagai manusia sangat sadar saya penuh dengan kelemahan dan kekurangan, dan segala hal yang bisa saya dapat dan terima di dalam setiap kekurangan dan keberdosaan saya di sini hanya karena Tuhan Yesus kasih karunia dan berkat dari Tuhan Yesus. Selain itu tidak ada. Jadi pesan saya cuma itu. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Karena we are nothing without Jesus. Saya ingin perjelas ayat tadi. Itu Yohanes 15 ayat 14 kalau nggak salah. ayat 5. Bukan. Supaya saya tidak kelihatan ke pendeta yang tidak baca Alkitab. Ya. Ayat 5. Sama Coba itu buka. yang carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Itu ya saya. Kalau itu saya lupa Ya. ayatnya di mana. Coba buka. Ini sama-sama. Yohanes 15 ayat 4. Ya, benar berarti kan? Ya, Yohanes 15. berdekatan ya, sorry. Yohanes 15 ayat 4, kayak di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, benar-benar. Ini pertanyaan terakhir nih. Misalkan hidup bisa diriset kembali ke belakang. Petunjuk. Anda pengen ada di usia berapa dan kenapa? Oh, itu rahasia. Itu rahasia. Sudah dibilang kalau personal life no. Yang pasti ya. Pokoknya kalau itu no. Iya. Kalau umur ya pasti umur berapa ya? Ya udahlah, kalau 20, tapi alasannya no. ya udah deh, kalau gitu nggak usah dipaksain aja. Nanti tunggu Anda sudah bisa berani healing, baru Anda bisa menerima. Jawab. Apakah kamu percaya diri dengan caramu berkomunikasi? Bagian apa yang bisa ditingkatkan? Sebenarnya tidak terlalu. Kalau saya sendiri, saya selalu merasa diri saya kurang. Makanya saya juga ambil sekolah. Kalau enggak akan mau saya sekolah. Tapi kalau tanya ya itu pertanyaannya, jawabannya ya selalu merasa kurang untuk banyak hal. Siapa orang yang berjasa dalam hidup Kayo? Oh, banyak kali. Karena saya Sebutkan orang dua baik. aja.
di luar Tuhan ya. Kalau Tuhan sudah pasti ya. Kalau Tuhan Yesus sudah pasti satu-satunya. Family, Oke. family itu ya yang papa mama sama saudara kandung, terus tambah satu orang Kak Rosalin. Oh. Namanya Kak Rosalin, dia orang Jakarta, Kenapa dia? Chinese Jakarta. Karena dia orang yang berdoa dengan saya sebelum saya benar-benar mengambil keputusan untuk sekolah. Terus dia juga orang yang percaya dengan saya saat semua orang meragukan saya. Oh, dia orang yang Tetap percaya dengan saya walaupun semua orang semua meragukan orang saya. meragukan. Padahal dia bukan saudara kandung, tidak ada darah, dia orang Chinese. Oh, luar biasa. Jadi sempat ada momen yang kayak addicted dengan dia, kayak kakak itu udah kayak narkoba yang aku kadang candu, kayak apapun yang terjadi dalam hidup saya pengennya sharing ke kakak itu. Kalau tidak dengan kakak itu saya merasa stuck. Iya. Kalau ngomong kakak itu sedih. Cuman sekarang jarang ketemu. Cuman kakak itu berpengaruh banget dalam hidup saya. Oh, ini Karena memang ada momen-momen penting yang waktu lagi terpuruk, tidak tahu mau jalan kemana, terus kayak merasa seluruh dunia mengecilkan Runtuh. aku. Ya, bahkan kayak setiap kali jalan tuh merasa orang lain lihat saya seperti ini. Dan di saat itu kakak itu bilang, kakak percaya sama kamu, tetap jalan, tetap ikut Tuhan. Namanya Kak Rosalin. satu, ada nggak kata-kata untuk Kak Rosalin? Oh, Siapa tahu Kak Rosalin dengar. kalau untuk Kak Rosalin, I love you very much. Ya, sangat-sangat sayang. Walaupun kita jarang komunikasi, tapi kakak selalu di doa. Dan hati saya tetap selalu mengingat semua hal baik yang kakak buat. Oh, oke. Sarange kakak. Kita closing. Apa kriteria cowok tadi? Apa perlu cantumkan nomor di bawah? Nggak perlu. Oke, kriterianya aja. Siapa tahu ada yang Nggak perlu sih, jatuhnya kayak tertarik lagi sama- jualan. Jatuhnya sama kayak ibu. lagi jualan, guys. Enggak. No, no need. Nggak perlu, jatuhnya kayak lagi jualan, nggak sih? Nggak mau. Oke lah. Oke, Apa-apa. closing kita ya. Tapi Tapi apa? temanku sudah oke nih. Oh, yaudah. Oke, sepatah dua kata untuk para pendengar setia YouTube channel ini. Untuk para pendengar setia YouTube channel ini, ingat bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, mau itu baik mau itu jelek, Tuhan Yesus tetap sayang dan sangat sayang. Jadi jangan pernah merasa sendiri karena Tuhan Yesus selalu ada. Tetap semangat, jalani hari dan hidup dengan antusias. Ya, jadi intinya Tuhan Yesus lebih hebat dari dukun. Walaupun Ya. Disinggung pula mantan aku. kalian bawa kalian ke dukun, kayak kawan ini masih hidup. Aku nggak dibawa ya, cuman dia yang Dia kedukun. ke dukun? Iya, Seriusan? serius. Dia udah Kok kat-kat. bisa tahu ke dukun gimana? Kan dia ngomong. Dia bilang kayak, dia bilang Iya. apa? Jangan ini lah. Tapi udah ya, nanti di-cut ya. Ya. Enggak dong. Iya, nanti di-cut Guys, ya. berarti nanti nextnya kita lagi ceritanya ini soal bagaimana dukun dan Tuhan Yesus berantem, guys. Seru nih. Mana ada, enggak.